Sebagai penutup kisah yang ketiga mungkin berhubungan dengan seorang ulama bernama Taus. Julukannya Taus. Taus itu burung merak, ya. Dan nama beliau adalah Zakwan Ibn Kaisan rahimahullah. Seorang ulama yang luar biasa di masa tabi'in. Bapak Ibu kalau ketik di Google kisah Taus, nanti akan banyak sekali kisah beliau. Taus ini artinya burung merak, ya. Kenapa dinamakan, dapat julukan burung merak? Karena orangnya tampan, kaya, pintar, dan waktu itu beliau gurunya para ulama. Ulama-ulama banyak belajar sama beliau. Maka julukannya Taus. Taus ini punya kisah unik dalam masalah bermuamalah dengan pemimpin negara. Ya, pemimpin negara. Satu waktu Taus ini pernah diundang oleh salah satu khalifah, yang khalifah ini sebenarnya ada dua kisah, ya. Yang pertama itu kisah Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Sulaiman ini salah satu khalifah yang sangat baik sebenarnya, ya. Ada satu tradisi Sulaiman bin Abdul Malik ini yang unik sekali. Uniknya itu karena dia kalau pergi haji atau umrah, dia ingin sebelum dia tinggalkan lokasi haji dan umrah, dia selalu kalau sudah selesai tawaf, selesai sa'i, ya, umumnya pekerjaan dalam umrah dan haji, waktu itu kebetulan musim haji, dia bilang sama pengawal-pengawalnya, tolong cari siapa di antara ulama yang hadir di musim haji ini, biar datang, undang datang menasihatin kita supaya menambah keimanan kita. Maka mereka keliling, mereka temukan ada Taus. Taus ini kebetulan ulama tinggal di Yaman. Dicari dari jemaah haji Yaman, oh ada Taus. Taus dipanggil, Taus datang. Karena ini dipanggil oleh pemimpin negara, wajib mentaatinya, dia datang. Kemudian bertanyalah Sulaiman bin Abdul Malik, banyak hukum-hukum yang ditanya. Pada saat itu hukumnya ini, hukumnya itu, masalah haji gitu, ya. Setelah selesai semuanya, Taus melihat sudah selesai hajatnya khalifah, raja waktu itu. Maka dia berkata pada dirinya sendiri, wahai Taus, sesungguhnya majlis seperti ini, pertemuan dengan pemimpin negara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kamu memberikan nasihat. Maka dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, ada sebuah riwayat menjelaskan, maksudnya riwayat hadis Nabi SAW, sebuah batu besar dijatuhkan dari pintu neraka terus melayang-layang sampai ke dasarnya. Dan apakah Anda tahu lembah yang sangat dalam tadi itu di neraka, yang kalau dilempar batu itu masih melayang, ya, itu dipersiapkan untuk siapa? Kata Sulaiman, tidak. Buat siapakah? Maka kata Taus, untuk siapapun yang Allah amanahkan sebagian dari kerajaannya Allah, maksudnya jadi pemimpin, jadi presiden, jadi raja gitu, ya, dan kemudian dia berbuat zalim kepada masyarakatnya. Dalam kondisi lagi penuh keimanan di musim haji, Sulaiman tersentuh. Lalu Sulaiman mulai menundukkan kepalanya, lalu mulai menangis. Dalam kisah ini dikatakan, kata Taus, mulai terisak-isak dan makin besar suara tangisannya sampai membuat orang-orang sekitar pun menangis. Lalu kemudian Taus mengatakan, saya pun meninggalkannya, seraya Sulaiman mengatakan, jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kisah terakhir, masih Taus, pada saat beliau, ya, sudah selesai, atau Sulaiman bin Malik sudah meninggal, Sulaiman diganti Bapak Ibu sekalian dengan adiknya namanya Hisham. Hisham bin Abdul Malik ini sedikit unik orangnya. Uniknya itu karena dia memiliki sifat suka dipuji, ya, suka dipuji, sedikit agak ada sombong gitu, ya, karena memiliki kerajaan, kepemimpinan dan segala macam. Intinya pada saat itu di musim haji juga sama. Dia mengikuti kebiasaan kakaknya untuk minta cari ulama, siapa ulama yang bisa memberikan nasihat. Maka ditemukan Taus, sama, ya, orang yang sama yang tadi datang kepada kakaknya. Kemudian kata Taus, kata khalifah waktu itu, datangkan Taus itu, biar datang kepada saya supaya saya bisa mendengar nasihatnya. Namun Taus tahu Hisham ini orangnya suka dipuji, suka berbangga dengan kerajaannya, menganggap remeh orang gitu, ya, sedikit ada sifat sombongnya. Maka Taus ingin datang, tidak sia-siakan waktu, ingin memberikan nasihat langsung. Maka agak unik, dia masuk ke dalam tenda kemahnya khalifah.
waktu itu orang semua pakai sepatu. Kayak kita sekarang juga kalau ke Istana Merdeka misalnya kita pasti pakai sepatu masuk ke dalam, nggak mungkin kita buka gitu ya. Walaupun sebenarnya membuka sepatu mungkin menghormati, tapi memang sudah satu protokol ya kita pakai sepatu masuk. Misal, maka orang-orang semua datang ke tenda khalifah itu pakai sepatu. Uniknya waktu masuk ke tenda khalifah, Taus sengaja buka sepatunya, sendalnya dibuka sama dia. Kemudian dia pun tidak menyebutkan Amir Mukminin kayak kita sekarang mungkin Pak Presiden ya, Sang Raja, itu tidak diucapin sama dia. Dia cuma panggil namanya langsung ya. Dia mengatakan Assalamualaikum Hisham. Dia tidak bilang Assalamualaikum Amir Mukminin. Dia tidak ucapkan itu. Seperti kalau kita bilang maaf, Assalamualaikum tapi langsung sebut nama presiden, tidak menyebutkan Pak Presidennya. Itu tidak sopan gitu ya. Tapi Taus lakukan itu. Dia buka sendalnya dia. Kemudian dia juga mengucapkan salam tanpa menggunakan julukan raja. Kemudian dia juga duduk sebelum diizinkan, langsung duduk saja. Maka Hisham bertanya, dalam kondisi memang dia punya sifat sombong itu, dia mengatakan, apa yang membuat kau lakukan itu wahai Taus? Lalu Taus bertanya, apa yang saya lakukan? Sebenarnya Taus ini memang mau memberikan nasihat, dia tahu apa yang dia lakukan, cuma dia bilang apa yang saya lakukan. Di situ Hisham marah. Nabi Hisham mengatakan, kau sudah melanggar, kemudian kau tidak tahu juga apa yang kau lakukan sebagai pelanggaran. Kenapa kau buka sepatumu atau sendalmu pada saat masuk sini? Semua orang masuk sini pakai, gitu kan? Ya kalau kita masuk di Istana Merdeka buka sepatu kan kayak kurang sopan. Kan ditanya kenapa buka, kan gitu. Ditanya kenapa buka sendal kamu? Semua orang semua pakai. Yang kedua, kamu salam sama saya tanpa menyebutkan julukan saya. Assalamualaikum Hisham, bukan Assalamualaikum wahai Amir Mukminin. Yang ketiga, kau duduk sebelum diizinkan. Semua orang sini tamu, kalau sudah saya izinkan duduk baru duduk. Maka jawabannya luar biasa ya. Beliau mengatakan, kalau ya kasus saya membuka sendal saya masuk ke istana atau ke tenda Anda, tenda ini lagi haji, tenda tapi tenda raja ya, saya membuka sendal saya ini sehari 5 kali, setiap kali saya masuk ke istananya Allah Sang Raja, masjid maksudnya. Saya setiap hari masuk 5 kali, saya nggak pernah, saya selalu buka sendal saya. Dan saya merasa istana Allah, masjid lebih mulia daripada tenda Anda ini. Dia sebenarnya ingin memberikan nasihat gitu, supaya jangan kamu sombong, tapi menasihatin pemimpin kan ada caranya sendiri. Maka dia bilang begitu, saya sehari selalu buka sendal sehari 5 kali di rumah Allah, tidak pernah saya merasa saya menghina Allah, tapi malah itu memuliakan. Dan saya merasa istana Allah, masjid Allah lebih baik daripada tenda Anda. Dan saya tidak merasa menghina Anda. Kalau kenapa saya tidak memanggil julukan Anda Amir Mukminin? Karena saya tidak mau dustain diri saya. Tidak semua orang suka sama Anda. Dia ngomong gitu. Kalau saya panggil Anda, ternyata saya membohongi nanti. Kalau saya duduk tanpa diizinkan, maaf, juga Anda perlu ketahui bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasih-kekasihnya itu dengan namanya. Seperti Allah nak manggil nabi-nabi ya, Ibrahim, Muhammad, Musa dipanggil, hai Ibrahim, hai Musa, hai Muhammad alaihissalam, dipanggil namanya. Dan Allah panggil musuhnya dengan julukannya. Abu Lahab misalnya dalam surah Masad, tabbat yada Abi Lahab, dipanggil julukannya. Maka saya tidak mau panggil Anda seperti Allah panggil musuh-musuhnya, gitu kan. Kalau kenapa saya duduk tanpa diizinkan, maka saya melihat bahwasanya ada sebuah hadis ya. Beliau mengatakan, atau ada sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu di mana Ali mengatakan, idza aradta an tanzura rajulan min ahli nar, kalau engkau ingin melihat siapapun seseorang itu penghuni neraka, fanzur ila rajuli jalisun wa haulahu qaumun qiyamun baina yadayhi, maka lihatlah seseorang yang semua orang duduk sementara semua orang berdiri sementara dia duduk ya, sementara dia duduk. Jadi orang tidak dipersilakan duduk kecuali dia sudah duduk gitu. Fakarihtu an takuna dzalika rajul, dan saya tidak ingin kamu termasuk orang itu.
Jadi maksudnya ini nasihat gitu ya. Sebenarnya bisa saja dia ikuti protokol, dia duduk setelah dipersilakan, tapi dia bilang, saya tidak ingin tadi izin sama kamu, hai raja, untuk duduk, karena saya mendengarkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya kalau engkau ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang semua berdiri sementara dia duduk, dan nanti duduk kalau sudah diizinkan. Dia mengatakan riwayat tentang Ali gitu ya. Maka saya tidak ingin engkau termasuk laki-laki itu. Tentu bukan tidak boleh seseorang, teman-teman, kayak misalnya protokol di Istana Merdeka, presiden duduk, silakan duduk, baru duduk, itu bukan masalah tidak boleh, tapi di sini sekali lagi dia ingin memberikan nasihat kepada Hisham supaya hilang sifat merasa bangganya itu. Maka Hisham pun merasa malu, kemudian Hisham mengatakan, "Idzni ya Abu Abdurrahman, tolong berikan saya tambahan nasihat." Maka Taus mengatakan, inni sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul, saya mendengarkan dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib berkata, inna fin nari hayyat talgagu kullu ra'in la ya'dilu fi ra'iyati. Ketahuilah bahwasanya di neraka itu ada ular-ular besar yang disiapkan khusus untuk mematok-matok dan menyebarkan bisanya kepada pemimpin yang tidak adil kepada masyarakatnya. Maka pada saat itu pun Taus pamit dan pergi. Teman-teman sekalian, dari kisah-kisah yang kita sampaikan ini, kita bisa lihat bagaimana efek kalau orang itu sudah tertanam iman dalam hatinya. Dan kita kalau mau datangkan mungkin ada ribuan kisah yang mirip seperti ini, teman-teman sekalian. Tujuannya adalah kita ingin kembali kepada inti bahasan kita. Esensinya Ramadan salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya kita bisa merasakan efek-efek seperti tadi. Dan tentu banyak sekali ya, dalam muamalah suami istri, dalam transaksi jual beli, dalam masalah berpolitik, dalam masalah ini dan itu, banyak sekali kisah yang berhubungan dengan ini. Kalau anda berminat bisa kembali ke playlist YouTube kami, insyaAllah akan banyak sekali kisah-kisah orang-orang saleh seperti ini. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga sesuai dengan judul yang diharapkan, tentu Ramadan yang dinanti. Maksudnya kita nanti apa yang bisa kita dapatkan ya dari Ramadan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, baik puasa, salat, doa, zikir dan apapun yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan juga kita untuk terus mengamalkan setelah Ramadan nanti.